dari Da Vinci and Partners, Seda Wijaya Sidauluk yang berkantor di Jakarta, Sobat Traders, yang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebelumnya terima kasih Pak Patrick dan selamat sore saudara-saudara pemirsa, bahwa perkara yang diajukan oleh para penggugat, yang mana kami ketahui bahwa dari 3 tergugat tersebut, penggugat untuk perkara nomor 23 yaitu Bapak Wilhelm Musnapa, penggugat untuk perkara nomor 21 Bapak Markus Wolo dan Bapak Frans Saldeleba, dan penggugat untuk perkara nomor 22 yaitu Bapak Aloysius Aku dan Bapak Primus Napa. Nah, masing-masing dalam ketiga gugatan secara umum mempunyai konstruksi yang sama, bahwa gugatan itu tentang perbuatan melawan hukum penguasa, yang mana setelah kami pelajari dan kami cermati secara mendalam, baik dari posita gugatan, titel gugatan, sampai dengan petitum gugatan, Bapak, kami berpendapat bahwa gugatan tersebut adalah ciri dari gugatan perbuatan melawan hukum penguasa, yang mana ini menjadi yurisdiksi dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, nah, materi yang diajukan di dalam materi yang dituangkan di dalam posita gugatan itu, pada pokoknya mereka mempersoalkan hal yang berkaitan dengan satu, para penggugat mempersoalkan tindakan identifikasi, tindakan inventarisasi, tindakan pendataan, tindakan pemetaan yang diakhiri dengan perbuatan menetapkan para tergugat yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Labolewa sebagai penerima ganti rugi, dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dianggap perbuatan yang melawan hukum, karena sejatinya dia adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Dalil pokoknya adalah itu. Tetapi setelah kami cermati di dalam gugatan, di situ para penggugat mendalilkan bahwa dia berbekal alasan dengan surat keterangan, surat pernyataan silsilah keluarga dari masing-masing turunan dari para penggugat. Ini menurut Pak Aris ini, kenapa silsilah ini tidak bisa dijadikan alat bukti kepemilikan tanah ini? Di dalam konstruksi hukum agraria yang dikenal sebagai bukti kepemilikan yang sah, itu memiliki gradasi yang paling tinggi, itu adalah sertifikat hak milik, bukan surat silsilah. Surat silsilah itu secara materi di dalamnya, kontennya itu isinya hanya berkaitan dengan menceritakan tentang garis keturunan keluarga, tidak menceritakan tentang objek sengketa, tidak menceritakan tentang hubungan hukum antara garis keturunan dengan tanah objek sengketa. Yang kita ketahui pada umumnya seperti itu. Lagi pula, sebuah surat keterangan silsilah itu, pernyataan silsilah itu adalah hanya sebagai bukti, berkualifikasi sebagai bukti permulaan biasa, apalagi jika tidak dijustifikasi oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah desa, lalu kemudian dilakukan pengesahan oleh kecamatan dalam hal ini, dan itu diatur di dalam undang-undang. Nah, sementara di sisi yang lain, para tergugat, pihak yang digugat sekitar 80 berapa orang tadi, secara tegas dan jelas memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Ada 2 bentuk kualifikasi alat bukti. Ya, yaitu pertama, alat bukti kepemilikan yang sah, yaitu sertifikat, yaitu bukti kepemilikan secara de jure, sertifikat milik, dan alat bukti penguasaan yang nyata. Berdasarkan teori penguasaan yang nyata, itu de facto in concreto, bahwa seseorang yang menguasai fisik bidang tanah, ya kan, yang mana oleh aparat desa dikeluarkan keterangan penguasaan fisik yang kita kenal dengan surat sporadik, kemudian surat riwayat tanah yang menjelaskan asal usul tanah, lalu surat keterangan tidak sengketa. 3 material alat bukti itu berkolaborasi, dia dapat diambil satu kesimpulan sebagai hak kepemilikan yang nyata yang kita kenal dengan teori kepemilikan yang nyata tadi, de facto in concreto. Kalau berpegang pada dalilnya penggugat bahwa dia sebagai pemilik hanya berdasarkan surat keterangan silsilah, sementara dalam pengambilan identifikasi di lokasi oleh Satgas A dan B dari panitia pengadaan tanah, itu dilakukan pengukuran di bidang tanah sengketa, di bidang tanah masing-masing, yang mana berdasarkan pengumuman dari aparat desa selaku panitia pengadaan tanah bahwa masing-masing pemilik objek berdiri di atas objek masing-masing,
Lalu petugas dari BPN itu melakukan pengukuran, menanyakan kepada pemilik subjek, apa benar tanah Anda? Lalu Anda berbatasan dengan siapa? Lalu bagaimana perolehannya? Apakah karena jual beli atau karena warisan? Nah, dan itu sudah dituangkan dalam dokumen itu, dan sekarang dokumen itu tercatat di dalam Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini BPN lagi, Kepala Kantor Pertanahan Nagi Keo. Nah, dalam konstruksi yang demikian sebenarnya sudah sangat tegas bahwa para tergugat ini adalah pihak yang dapat dikualifikasi sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Tapi perlu Pak Patrick ketahui, sebelum perkara ini sampai pada gugatan di Pengadilan Negeri Bejawa, sebelumnya mereka mengajukan laporan polisi terhadap 87 warga tersebut. Nah, dan laporannya itu, dan sampai saat ini tidak diproses dan dihentikan. Dan para penggugat sendiri sebagai pelapor dimintai keterangan oleh BPN, diminta keterangan oleh pihak kepolisian beberapa kali dan tidak menghadiri itu. Nah, harusnya pihak kepolisian lagi Keo pada saat membuat laporan itu, ketika diterima laporan itu, dia menyerahkan bukti kepemilikannya. Lalu bagaimana dia melaporkan orang lain tapi bukti kepemilikan itu dia sendiri tidak diragukan validitasnya. Nah, sama saja seperti seseorang, kalau kita melaporkan orang lain, bukti kepemilikan kita berupa sertifikat itu disita dulu oleh kepolisian bahwa dia sebagai pemiliknya, lalu dia melaporkan orang lain. Nah, dalam kasus ini ternyata tidak dilakukan oleh saudara penggugat. Karena ketidakpuasan itu, lalu dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bejawa. Baik Bang, ini lah Bang. Ya. Nah, para tergugat ini tentunya adalah orang-orang yang memiliki lahan, terus lahan itu sudah dilakukan pembayaran untuk ganti rugi untuk pembangunan Waduk Lambo Bang. Ya. Nah, kan sebelum perkara ini ada putusannya Bang, kan seluruh pembayaran itu kan ditertahan ya Bang ya, belum bisa dicairkan ya Bang ya. Dikonsinyasikan. Ya. Nah, dengan putusan ini apakah para tergugat ini sudah boleh menggunakan uang atau barang ganti rugi yang diberikan oleh negara terhadap mereka Bang? Baik, terima kasih Pak Patrick. Sebelum sampai pada jawaban tentang itu, tentu perlu kami memberikan pemahaman dulu tentang apa sih sesungguhnya dengan produk dari putusan Pengadilan Negeri Jawa yang disebut dengan putusan sela tadi. Bahwa putusan sela itu adalah putusan yang berkaitan dengan aspek formil. Nah, karena kami dari pihak tergugat selaku kuasa hukum tergugat telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut. Apa itu kompetensi absolut? Berkaitan dengan kewenangan mengadili suatu pengadilan. Nah, sebelum dia melakukan pemeriksaan pokok perkara, berdasarkan ketentuan itu yang diatur dalam HIR, kalau nggak salah itu di pasal 123 dan 125 itu disebut bahwa sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, jika para tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, pengadilan negeri harus memutuskan terlebih dahulu berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut tersebut. Nah, in case yang kami lakukan adalah bahwa dalam perkara ini kami mengajukan eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut. Seperti yang saya gambarkan tadi bahwa gugatan ini title gugatannya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum penguasa. Di awal posita gugatan dia menyatakan kami hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum penguasa. Lalu dalam penguraian positanya dia menyatakan bahwa yang dipersoalkan dia adalah tindakan administrasi pemerintahan, pendataan, pemetaan, validasi dan lain-lain, dan dia minta dibatalkan penetapan nama-nama penerima ganti rugi. Siapapun tahu bahwa mempersoalkan penetapan itu menjadi jurisdiksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian di dalam petitumnya juga dia minta untuk dibatalkan tentang penetapan nama-nama penerima ganti rugi. Nah, ciri gugatan yang demikian menurut hemat kami termasuk dalam kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum penguasa yang menjadi jurisdiksi peradilan tun pasca lahirnya Perma nomor 2 tahun 2019. Begitu. Oke Bang. Ya. Izin Bang.